Suara tawar yang tiga batita memenuhi apartemen mungil Elena, seolah merayakan kehidupan yang pernah dianggap mustahil. Bima, darah, dan kian tiga pasang mata berbinar. Tiga energi tak terbatas yang menjadi poros semestanya. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, adalah medan perang dan surga sekaligus. Elena cekatan menyiapkan sarapan, menyuapi satu persatu, sambil sesekali harus menengahi rebutan mainan atau membersihkan tumpahan susu. Rambutnya diikat asal, ada noda sereal di blusnya, dan kantung mata samar menghiasi wajahnya yang tetap memancarkan kehangatan. 5 tahun sejak dunia Elena runtuh berkeping-keping. 5 tahun sejak ia dicampakkan oleh Adrian Wijaya, pria yang ia cintai lebih dari segalanya. CEO muda dari Wijaya Group yang dihormati karena sebuah diagnosis palsu yang menyatakan dirinya mandul. Kata-kata Adrian, "Maaf, Elena, Mama tidak bisa menerima menantu yang tidak bisa memberikan pewaris untuk keluarga Wijaya," masih bergaung di telinganya, dingin dan menusuk, seolah mencabut esensi kewanitaannya. Ia ingat bagaimana tatapan mata Adrian saat itu. Ada kesedihan, tapi juga ketegasan yang tak terbantahkan. Ia merasa seperti barang rusak yang dibuang begitu saja. Elena pergi, membawa serpihan hatinya yang hancur, dan sebuah rahasia yang bahkan ia sendiri belum menyadarinya. Ia meninggalkan Jakarta, meninggalkan Adrian, meninggalkan semua mimpinya. Ia mencari perlindungan di sebuah kota kecil, memulai hidup baru dengan pekerjaan serabutan, mencoba melupakan bayangan masa lalu yang begitu menyakitkan. 6 minggu setelah perpisahan yang kejam itu, mual hebat dan pusing tak berkesudahan membawanya ke klinik desa. Di sanalah, di ruangan berbau antiseptik, sebuah keajaiban sekaligus kenyataan pahit menghantamnya. Ia hamil, dan bukan hanya satu, melainkan 3 janin yang bersemayam di rahimnya. Dokter itu terheran-heran, mengingat catatan medis dari rumah sakit besar di Jakarta yang menyatakan Elena mandul. Namun, USG tidak bisa bohong. Detak jantung kecil itu adalah bukti nyata. Air mata Elena tumpah ruah. Ini adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Hadiah dari Tuhan yang begitu indah. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesadaran menyakitkan. Anak-anak ini, mereka adalah anak Adrian. Adrian yang mengira ia mandul. Adrian yang menolaknya. Bagaimana ia harus menghadapi ini? Dengan hati yang campur aduk, Elena memutuskan ia akan membesarkan anak-anaknya sendirian. Ia tidak akan pernah kembali ke Adrian, tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya menjadi alat tawar-menawar atau korban dari keangkuhan keluarga Wijaya. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa menjadi ibu yang kuat, meski tanpa seorang pun di sisinya. Perjalanan itu tidak mudah. Kehamilan kembar 3 adalah tantangan fisik yang luar biasa, diikuti dengan perjuangan seorang ibu tunggal. Elena bekerja keras, mengambil apapun yang bisa ia lakukan, mulai dari mengajar les privat, membuat kue rumahan, hingga menjadi penulis lepas. Sedikit demi sedikit, ia membangun kembali hidupnya. Ia belajar menjadi tangguh, menjadi bijaksana, menjadi ibu sekaligus ayah bagi ketiga permata hatinya. Senyum dan tawa Bima, darah, dan kian adalah bahan bakar abadi yang mengusir setiap lelah dan keputusasaan. Di sisi lain kota, di puncak gedung pencakar langit megah, Adrian Wijaya menyesap kopi hitamnya. 5 tahun berlalu, ia adalah CEO yang lebih sukses, lebih disegani. Kekayaan Wijaya Group melambung di bawah kepemimpinannya. Namun, ada kekosongan yang tak pernah bisa diisi. Wanita-wanita datang dan pergi, diatur oleh ibunya yang ambisius. Tapi tak ada yang bisa menggantikan Elena. Ia masih ingat sorot mata Elena saat terakhir kali mereka bertemu. Sorot mata yang penuh luka, tapi juga keteguhan yang aneh. Adrian tahu ia telah menyakitinya.
Tetapi ia yakin ia melakukan apa yang benar untuk keluarganya. Ibunya tidak pernah lelah mengingatkannya tentang pentingnya pewaris, tentang tanggung jawabnya. Dokter bahkan mengkonfirmasi bahwa Elena memiliki masalah kesuburan. Berat hati, ia merelakan Elena pergi. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Meski hatinya terasa seperti dicabik, namun bayangan Elena tetap menghantuinya. Senyumnya, tawanya, caranya memandangnya, semuanya terukir jelas. Ia mencoba melupakan, membenamkan diri dalam pekerjaan, tapi setiap malam, kenangan itu kembali menusuk relung jiwanya. Ia kerap bertanya-tanya, bagaimana kabar Elena? Apakah ia baik-baik saja? Atau apakah ia sudah menemukan kebahagiaan lain? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah terjawab, sebab Elena menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Adrian, apakah kau sudah memikirkan tawaran dari Nona Caroline? Suara ibunya, Nyonya Besar Wijaya, memecah lamunannya. Dia wanita yang sempurna, latar belakang yang baik, cerdas, dan yang terpenting, dia sehat, bisa memberikanmu keturunan. Adrian hanya mengangguk sama. Ia lelah dengan semua ini. Kehidupannya yang sempurna di mata dunia terasa hampa di dalam. Beberapa tahun terakhir, Elena telah meniti karier sebagai event organizer independen. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia berhasil membangun reputasi yang baik. Klien-kliennya puas dengan detail dan sentuhan pribadinya yang unik. Malam ini, ia bertugas mengelola sebuah acara amal besar yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan kemanusiaan terkemuka. Ini adalah salah satu proyek terbesar yang pernah ia tangani, dan ia ingin memastikan semuanya sempurna. Ia menyerahkan Bima, Dara, dan Kian pada Bibi Sumi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangganya yang setia, yang sudah seperti keluarga sendiri. Ketiga anak itu kini berusia 4 tahun, lucu dan cerdas. Dengan kepribadian yang sudah mulai terbentuk, Bima yang pemberani, Dara yang manis dan sedikit pemalu, serta Kian yang penuh rasa ingin tahu dan sering membuat ulah lucu. Mereka adalah alasan mengapa Elena bisa melewati setiap rintangan. Gedung ballroom mewah itu berkilauan di bawah cahaya kristal. Elena mondar-mandir, memastikan semua dekorasi, logistik, dan jadwal berjalan lancar. Ia mengenakan gaun malam sederhana namun elegan. Rambutnya ditata rapi dan senyum profesional terukir di bibirnya. Ini adalah dunianya sekarang, dunia yang ia bangun sendiri. Kemudian, pintu utama terbuka dan kerumunan tamu kehormatan mulai berdatangan. Di antara mereka, sosok tinggi tegap itu melangkah masuk, memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Jas hitamnya pas di tubuh atletisnya. Wajahnya terpahat tajam. Tatapan matanya tajam namun menyimpan kerutan kelelahan sama. Adrian Wijaya. Waktu seolah berhenti bagi Elena. Jantungnya berdebar. Bukan lagi karena cinta, melainkan karena alarm bahaya. Ia mengira sudah sepenuhnya melupakan. Mengira luka itu telah kering. Tapi melihat Adrian di hadapannya, semua kenangan pahit itu menyeruak kembali. Pria yang telah menghancurkannya. Pria yang tak tahu bahwa ia adalah ayah dari 3 malaikat kecilnya. Adrian, yang sedang berbincang dengan seorang direktur ban, tiba-tiba mengangkat pandangannya. Matanya menyapu ruangan, dan sesaat, pandangannya terkunci pada Elena. Ia terdiam. Ada kilatan pengenalan, keterkejutan, dan sesuatu yang tak bisa Adrian definisikan. Elena, apakah itu benar-benar Elena? Wanita yang telah ia buang. Wanita yang ia yakini mandul. Kini berdiri di sana, begitu anggun dan berwibawa. Elena, Adrian bergumam pelan. Hampir tak terdengar. Ia meminta maaf kepada lawan bicaranya dan melangkah maju. Kakinya seolah bergerak sendiri, tertarik magnet yang kuat.
Elena mencoba menenangkan diri. Ia adalah profesional. Ia tidak akan membiarkan masa lalu mengganggu pekerjaannya. Ia memaksakan senyum tipis, senyum formal seorang event organizer kepada kliennya. Selamat malam, Tuan Adrian. Senang Anda bisa hadir. Adrian berhenti beberapa langkah di depannya. Matanya memindai wajah Elena, mencari jejak masa lalu, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah orang. Ini, benar kau? Elena, suaranya lebih dalam dari yang ia ingat. Sedikit serak. Tentu saja, jawab Elena, berusaha agar suaranya terdengar netral. Saya adalah event organizer untuk acara malam ini. Jika ada yang bisa saya bantu, Tuan Adrian. Adrian mengabaikan nada formalitasnya. Ia ingin mengatakan banyak hal. Ingin menanyakan bagaimana kabar wanita ini. Mengapa ia menghilang begitu saja. Namun, sebelum ia sempat membuka mulutnya lagi, sebuah suara kecil yang melengking menarik perhatian mereka berdua. Mama, Kian tidak mau makan sayurnya. Elena menoleh kaget. Dari balik tirai panggung tempat ia seharusnya tidak berada, Dara muncul, menggandeng erat tangan Bima di belakang mereka. Kian berjalan dengan cemberut. Sebuah noda hijau menempel di sudut bibirnya. Mereka seharusnya bersama Bibi Sumi di ruang tunggu VIP. Bibi Sumi pasti sedang ke toilet atau sesuatu. Dan ketiga anaknya yang penuh rasa ingin tahu itu pasti memanfaatkan kesempatan untuk menjelajah. Seketika, seluruh darah di tubuh Elena terasa membeku. Ketiga anaknya berdiri di sana, di hadapan Adrian Wijaya. Adrian mengikuti pandangan Elena, dan matanya membelalak. 3 anak kecil, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka memiliki rambut hitam pekat seperti dirinya, dan mata coklat gelap yang sama persis dengan miliknya. Bima memiliki struktur tulang pipi Adrian yang tegas. Dara memiliki senyum manis dan lesung pipi yang persis seperti ibunya. Tetapi sorot matanya sama dengan Adrian saat sedang berpikir keras. Dan Kian, dengan ekspresi cemberutnya, adalah cerminan Adrian muda yang keras kepala. Adrian merasa dunianya terbalik, seperti ada palu godam yang menghantam dadanya. Mandul, Elena mandul. Tapi siapa anak-anak ini? Kenapa mereka memanggil Elena mama? Dan mengapa mereka semua terlihat begitu mirip dengannya? Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia menatap Elena. Kemudian ketiga anak kecil yang kini menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lalu kembali ke Elena, mencari jawaban atas teka-teki yang tiba-tiba merobek kenyataan yang ia pegang teguh selama 5 tahun ini. Elena, dengan wajah pucat, segera berjongkok, mencoba melindungi anak-anaknya. Bima, Dara, Kian, kenapa kalian di sini? Sayang, ayo, ikut mama. Namun, sudah terlambat. Adrian melangkah maju. Matanya tak lepas dari wajah anak-anak itu. Bibirnya sedikit gemetar saat ia berbisik, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Elena, mereka, siapa mereka? Suara Adrian tercekat, penuh kebingungan dan syok yang mendalam. Ia merasa pusing, seolah semua yang ia tahu tentang hidupnya adalah kebohongan besar. Dia mengira ia mandul. Dia mengira ia tidak bisa memberinya pewaris. Tapi di sini, di hadapannya, berdiri 3 anak kecil, anak-anak yang memiliki darahnya. Elena mendongak, menatap mata Adrian. Di mata itu, ia melihat campuran antara ketidakpercayaan, kebingungan, dan kengerian. Ia tahu, saat ini, kebenaran mulai terkuak. Namun, ia tidak akan membiarkan Adrian mengambil kebahagiaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia mengencangkan pelukannya pada ketiga anaknya. Wajahnya mengeras. Mereka adalah anak-anakku, Tuan Adrian, jawab Elena dingin, penuh tekad. Dan siapapun mereka, itu bukan urusan Anda. Adrian tersentak mundur, seolah dipukul.
Kata-kata Elena, tatapan mata anak-anak itu, semuanya berteriak kebenaran yang mengerikan. Ia mengira Elena mandul. Dia syok, sangat syok. Melihat wanita yang ia buang kini menggendong 3 anak kembarnya. Dan di matanya, ia melihat bukan hanya kemarahan, tetapi juga luka lama yang masih menganga. Adrian merasakan lantai ballroom bergoyang di bawah kakinya, seolah seluruh fondasi hidupnya runtuh dalam sekejap mata. Kata-kata Elena, mereka adalah anak-anakku, Tuan Adrian, dan siapapun mereka, itu bukan urusan Anda. Menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Urusan Anda, bagaimana bisa bukan urusannya? Wajah-wajah mungil itu, hidung mancung yang sama, sorot mata yang mirip, bahkan lekuk bibir saat kian cemberut itu semua adalah refleksi dirinya. Cerminan masa kecilnya yang ia ingat dari foto-foto lama. Ia menunduk, menatap Bima yang kini bersembunyi di balik kaki Elena. Darah yang mengintip dengan mata lebar dari balik tubuh ibunya. Dan Kian yang masih memasang wajah cemberutnya, sibuk mengusap-usap noda sayur di bibirnya dengan punggung tangan. Mereka adalah anak-anaknya, darahnya, dagingnya, yang selama ini ia kira tak akan pernah ia miliki karena diagnosis palsu itu. Rasa bersalah, kemarahan, penyesalan, dan kebahagiaan yang membingungkan menyerbu Adrian sekaligus, menciptakan badai emosi yang memusingkan. Elena, kita harus bicara, Adrian berkata. Suaranya kini lebih tegas, meskipun masih terbelit keterkejutan. Matanya menatap tajam ke arah Elena, mencoba menembus dinding pertahanan yang wanita itu bangun. Ia merasakan tatapan puluhan mata di sekelilingnya. Bisikan-bisikan samar yang mulai menyebar di antara para tamu. Namun, saat ini, Adrian tidak peduli. Ia hanya melihat Elena dan ketiga anak itu, dan kebenaran yang baru saja meledak di hadapannya. Elena bangkit berdiri, menempatkan tubuhnya di antara Adrian dan anak-anaknya. Wajahnya yang semula pucat kini diwarnai rona merah amarah yang tertahan. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, Tuan Adrian. Seperti yang sudah saya katakan, ini bukan urusan Anda. Saya sibuk, mohon minggir. Ada nada ancaman tersirat dalam suaranya. Sebuah peringatan agar Adrian tidak membuat keributan di acara penting ini. Harga dirinya sebagai event organizer dan sebagai seorang ibu dipertaruhkan. Ia memegang tangan Bima dan Dara dengan erat, sementara Kian yang penasaran hendak melangkah maju. Tangannya menggapai-gapai ke arah Adrian. Om. Kian memanggil, suaranya polos dan jernih, mengiris hati Adrian. Sebuah panggilan yang seharusnya adalah Papa. Mendengar panggilan itu, Adrian berlutut, mencoba menyamai tinggi badan Kian. Matanya dipenuhi kerinduan yang membakar. Membayangkan bagaimana rasanya memeluk anak-anaknya sendiri. Kian, ia berbisik. Nama itu terasa asing namun begitu akrab di lidahnya. Ia mengulurkan tangannya. Ragu-ragu, takut akan penolakan. Elena sigap menarik Kian mundur. Kian, sayang, tidak boleh begitu. Ayo ikut Mama. Ia melirik tajam ke arah Adrian. Tatapannya dingin dan penuh peringatan. Jangan sentuh anak-anak saya. Larangan itu seperti tamparan keras di wajah Adrian. Jangan sentuh anak-anak saya, anak-anak kami. Kemarahan mulai membuncah dalam dirinya, bercampur dengan kepanikan. Ia telah kehilangan 5 tahun. 5 tahun dari kehidupan anak-anaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ia bisa begitu bodoh dan percaya begitu saja pada diagnosis itu? Di tengah kekacauan emosi itu, Bibi Sumi muncul dengan tergesa-gesa. Napasnya terengah-engah. Matanya membelalak melihat ketiga anak asuhnya berada di tengah ballroom bersama Elena dan seorang pria yang sangat familiar dari foto-foto berita. Ya ampun, Non Elena, maafkan saya. Tadi saya ke toilet sebentar.
Tahu-tahu mereka sudah tidak ada. Bibi Sumi terdiam saat melihat Adrian. Kemudian tatapannya beralih ke ketiga anak itu dan kembali ke Adrian. Seolah menyadari ada ketegangan aneh di sana. Ia tahu sebagian cerita Elena tentang pria di Jakarta itu. Tidak apa-apa, Bi. Tolong bawa mereka kembali ke ruang tunggu. Elena memerintahkan. Suaranya sedikit bergetar, namun tegas. Ia menyerahkan ketiga anaknya ke Bibi Sumi, memberikan pandangan penuh arti agar pengasuhnya itu segera menjauh. Ayo, sayang, ikut Bibi Sumi dulu. Bibi Sumi mengangguk, lalu membimbing Bima, Dara, dan Kian menjauh dari keramaian. Ketiganya sempat menoleh ke belakang, menatap Adrian dengan pandangan ingin tahu yang polos, sebelum akhirnya menghilang di balik kerumunan. Adrian masih berjongkok, menatap punggung anak-anaknya yang perlahan menghilang. Hatinya merana. Setelah anak-anaknya pergi, Elena berbalik menghadap Adrian. Aura profesionalismenya kembali. Tapi kali ini lebih dingin, lebih tajam. Sekarang, Tuan Adrian, saya harus kembali bekerja. Jika ada hal lain yang ingin Anda bicarakan, silakan hubungi asisten saya besok untuk mengatur pertemuan. Saya tidak tersedia untuk masalah pribadi di tempat kerja. Adrian menatap punggung Elena yang mulai menjauh. Hatinya terasa seperti diremas. Ia tidak bisa membiarkan wanita ini pergi lagi. Tidak setelah apa yang baru saja ia saksikan. Ia meraih pergelangan tangan Elena. Tidak, Elena, kita harus bicara. Sekarang, suaranya memohon. Penuh keputusasaan. Elena memutar tubuhnya dengan kasar, melepaskan cengkeraman Adrian. Matanya menyala-nyala. Lepaskan saya, Anda tidak punya hak. Ia menoleh ke arah sekitar, sadar akan tatapan yang terpaku pada mereka. Beberapa pasang mata yang semula berbisik kini menatap terang-terangan. Ini tidak pantas. Tuan Adrian, Anda mempermalukan diri sendiri dan juga saya. Saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Adrian menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia melihat kemarahan dan harga diri yang kokoh di mata Elena, dan ia tahu ia tidak bisa memaksanya. Tidak di sini, tidak sekarang. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan menyerah. Bukan setelah penemuan yang mengejutkan ini. Ia telah membuat kesalahan fatal dan ia harus memperbaikinya. Baiklah, Adrian akhirnya menyerah. Suaranya berat. Tapi saya akan mencari Anda dan kita akan bicara. Elena, saya bersumpah. Kita akan bicara dan Anda tidak akan bisa menghindar. Ia menatapnya seolah ingin mengukir setiap detail wajah wanita itu dalam ingatannya. Mencoba memahami keheningan selama 5 tahun ini. Bagaimana ia bisa tidak tahu? Bagaimana mungkin? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti ribuan jarum yang menusuk otaknya. Saat Elena berbalik dan melangkah pergi, menyatu dengan kesibukan acara, Adrian merasa kosong. Pemandangan 3 anak kecil yang menyerupainya berputar-putar di benaknya. Mandul, dokter itu, Profesor Haryo, telah memberikan diagnosis itu dengan begitu yakin. Dokter yang sama yang direkomendasikan oleh ibunya. Keraguan mulai merayapi hati Adrian, berubah menjadi kecurigaan yang mengerikan. Apakah ini semua hanya sandiwara? Apakah ibunya? Tidak. Ia tidak ingin mempercayai hal itu. Ibunya tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Tapi lalu, bagaimana Elena bisa hamil? 3 anak sekaligus. Kebenaran yang selama ini diyakininya seolah ditarik dari bawah kakinya, meninggalkannya mengambang di lautan kebingungan dan pengkhianatan. Selama 5 tahun, ia hidup dengan beban rasa bersalah karena membuang wanita yang dicintainya, dengan keyakinan bahwa ia melakukannya demi kebaikan keluarganya, demi pewaris. Dan kini, pewaris itu berdiri di hadapannya, 3 sekaligus, yang selama ini dibesarkan oleh Elena seorang diri. Sisa malam itu Adrian habiskan dalam kabut. Ia berinteraksi dengan orang-orang, tersenyum dan mengangguk,
Tapi pikirannya jauh melayang. Ia memikirkan Elena. Betapa kuatnya wanita itu. Betapa ia telah membangun hidupnya kembali. Membesarkan anak-anaknya sendirian tanpa bantuan dirinya. Rasa hormat bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Ia telah meremehkannya, mencampakannya, dan Elena membuktikan ia salah bukan hanya tentang kesuburannya, tetapi juga tentang kekuatan dan ketabahannya sebagai seorang ibu. Pulang ke apartemen mewahnya, Adrian tidak bisa tidur. Ia mencari-cari arsip lama. Laporan medis Elena dari 5 tahun lalu. Profesor Hario adalah seorang dokter kandungan terkemuka. Bagaimana bisa ia salah? Atau apakah ia tidak salah? Pertanyaan itu menghantuinya. Jika ia tidak salah, lalu siapa yang salah? Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Elena dan masa lalu mereka, tetapi juga dengan sebuah kebohongan besar yang mungkin telah merenggut kebahagiaan sejati dari hidupnya. Ia harus mencari tahu, dan ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Dan yang terpenting, ia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Elena dan anak-anaknya. Perang batin Adrian baru saja dimulai. Sisa malam itu Adrian habiskan dalam kabut. Ia berinteraksi dengan orang-orang, tersenyum dan mengangguk. Tapi pikirannya jauh melayang. Ia memikirkan Elena. Betapa kuatnya wanita itu. Betapa ia telah membangun hidupnya kembali. Membesarkan anak-anaknya sendirian tanpa bantuan dirinya. Rasa hormat bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Ia telah meremehkannya, mencampakannya, dan Elena membuktikan ia salah bukan hanya tentang kesuburannya, tetapi juga tentang kekuatan dan ketabahannya sebagai seorang ibu. Pulang ke apartemen mewahnya, Adrian tidak bisa tidur. Ia mencari-cari arsip lama. Laporan medis Elena dari 5 tahun lalu. Profesor Hario adalah seorang dokter kandungan terkemuka. Bagaimana bisa ia salah? Atau apakah ia tidak salah? Pertanyaan itu menghantuinya. Jika ia tidak salah, lalu siapa yang salah? Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Elena dan masa lalu mereka, tetapi juga dengan sebuah kebohongan besar yang mungkin telah merenggut kebahagiaan sejati dari hidupnya. Ia harus mencari tahu, dan ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Dan yang terpenting, ia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Elena dan anak-anaknya. Perang batin Adrian baru saja dimulai. Malam itu bergulir lambat. Setiap detiknya terasa seperti pasir hisap yang menarik Adrian lebih dalam ke dalam jurang kekalutan. Bayangan wajah Kian yang polos memanggil Om berulang kali menusuknya. Wajah Dara yang mengintip malu-malu, dan Bima yang bersembunyi di balik kaki ibunya mereka adalah versi mininya. Tak terbantahkan, ia bangkit dari ranjang, berjalan mondar-mandir di antara kemewahan apartemennya yang kini terasa hampa. Botol-botol minuman mahal di bar mini tidak menarik perhatiannya. Yang ia butuhkan adalah kejernihan dan kebenaran. Keesokan paginya, Adrian bangun dengan kepala yang terasa berat, namun dengan tekad yang membajak. Tidur hanya sesaat, tapi pikirannya sudah tersusun rapi. Ia tidak akan membiarkan kebodohan atau penipuan merenggut lebih banyak dari hidupnya. Prioritas utama, diagnosis mandulnya. Ia meraih ponselnya, mencari nomor Profesor Hario yang sudah lama tidak ia hubungi. Setelah beberapa kali mencoba, sambungan telepon itu akhirnya terhubung. Halo, Profesor Hario, ini Adrian, sapanya. Mencoba terdengar setenang mungkin, meski jantungnya berdebar kencang. Oh, Tuan Adrian, lama tak dengar kabar. Ada apa gerangan? Suara Hario terdengar ramah. Namun Adrian merasakan sedikit ketegangan di baliknya. Saya ingin menanyakan tentang hasil tes kesuburan saya 5 tahun lalu. Profesor, saya ingin meninjau ulang catatan medis dan mungkin melakukan tes ulang. Adrian langsung pada intinya, tanpa basa-basi. Hening sejenak,
tes ulang. Tapi Tuan Adrian, bukankah hasilnya sudah sangat jelas saat itu? Anda sudah dinyatakan infertil, sepertinya tidak ada gunanya lagi. Nada suara Profesor Haryo kini terdengar lebih dingin, bahkan sedikit defensif. Tidak ada gunanya. Saya rasa ada gunanya, Profesor. Sangat penting bagi saya. Saya ingin datang ke klinik Anda hari ini juga, desak Adrian. Suaranya kini tegas, tanpa kompromi. Maaf, Tuan Adrian, jadwal saya sangat padat hari ini dan beberapa minggu ke depan. Mungkin Anda bisa mencari dokter lain untuk pemeriksaan ulang. Rekam medis Anda bisa saya kirimkan jika Anda mau. Haryo menjawab dengan tergesa. Terdengar seperti sedang mencari alasan. Penolakan itu seperti percikan api yang menyulut kecurigaan Adrian. Tidak, saya ingin pemeriksaan ulang dengan Anda, Profesor. Atau saya bisa meminta catatan medis saya dan memeriksakannya ke ahli lain. Anda tahu, di era digital ini, sangat mudah untuk mendapatkan opini kedua dari para ahli di luar negeri. Adrian sengaja menekan kata ahli di luar negeri. Sebuah ancaman tersirat yang ia tahu akan diperhitungkan oleh dokter manapun. Akhirnya, setelah beberapa saat terdiam, Profesor Haryo mengalah. Baiklah, kalau begitu, saya akan coba kosongkan jadwal besok siang, jam 2, di klinik saya. Tapi saya harus peringatkan Anda, Tuan Adrian. Hasilnya tidak mungkin berubah. Ada nada putus asa dalam suaranya yang tidak luput dari telinga Adrian. Adrian memutuskan panggilan. Merasakan gelombang emosi lain. Kemarahan murni, ada yang tidak beres. Sikap Profesor Haryo jelas bukan sikap seorang profesional yang yakin akan diagnosisnya. Ini semakin memperkuat kecurigaannya bahwa ada konspirasi di balik semua ini. Dan satu nama yang terus terngiang adalah ibunya. Setelah mengatur janji dengan Haryo, langkah berikutnya adalah Elena. Ia tidak memiliki nomor telepon pribadinya. Tapi ia tahu nama perusahaan event organizer tempat Elena bekerja. Dengan cepat, Adrian menghubungi asistennya. Arya, cari tahu semua informasi tentang Event Horizon, perusahaan event organizer. Nama CEO-nya Elena. Saya butuh alamat kantornya, nomor telepon utama, dan jadwal Elena untuk hari ini dan besok. Perintah Adrian. Suaranya tidak meninggalkan ruang untuk pertanyaan. Baik, Pak, akan saya siapkan secepatnya, jawab Arya. Tidak terkejut dengan permintaan mendadak bosnya. Ia sudah terbiasa dengan sifat impulsif Adrian ketika ada sesuatu yang penting. Sambil menunggu Arya, Adrian merenung. Ia tahu ia telah menyakiti Elena begitu dalam, membuangnya demi sebuah kebohongan, meninggalkannya sendirian menghadapi takdir yang ia tidak duga membesarkan 3 anak mereka. Ia membayangkan 5 tahun Elena berjuang sendirian, membesarkan anak-anak itu, sementara ia hidup dalam kemewahan dan kesedihan yang sia-sia karena merasa mandul. Rasa bersalah itu menusuknya lebih dalam daripada sebelumnya. Ia harus meminta maaf, ia harus menjelaskan, dan yang terpenting, ia harus membuktikan bahwa ia layak menjadi ayah bagi anak-anaknya dan pasangan bagi Elena lagi. Ia tahu itu tidak akan mudah. Elena bukan wanita yang mudah dibujuk, apalagi setelah apa yang ia alami. Ia harus berjuang. Pikirannya beralih ke ketiga anaknya, Bima, Dara, Kian. Nama-nama itu begitu baru, namun terasa begitu akrab. Ia merindukan mereka, merindukan kesempatan untuk melihat mereka tumbuh, merangkak, berjalan, berbicara. Merindukan momen-momen ayah dan anak yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Air mata menggenang di matanya, air mata penyesalan dan kerinduan yang mendalam. Namun di balik kesedihan itu, ada harapan baru yang membara. Harapan untuk membangun kembali, untuk menebus kesalahannya, dan untuk memiliki keluarga yang selalu ia impikan. Pak Adrian,
Saya sudah menemukan informasinya. Suara Arya memecah lamunannya. Kantor event Horizon ada di Jalan Sudirman. Dan untuk jadwal Ibu Elena, hari ini dia ada pertemuan di luar sampai sore. Tapi besok pagi jadwalnya kosong sampai jam ke-11. Bagus, atur pertemuan saya dengan Elena besok pagi, jam ke-9. Dan pastikan dia tidak bisa menolaknya. Perintah Adrian. Matanya menyala dengan tekad yang bulat. Saya akan menemuinya. Adrian berdiri di depan jendela apartemennya yang menghadap ke kota Jakarta yang hiruk pikuk. Ia merasa seperti seorang prajurit yang akan berangkat perang. Perang untuk memenangkan kembali keluarganya. Perang melawan kebohongan. Dan perang melawan dirinya sendiri. Untuk menjadi pria yang lebih baik. Yang pantas mendapatkan kesempatan kedua ini. Adrian menghabiskan sisa hari itu dalam pusaran emosi yang campur aduk. Rasa bersalah mendidih di dalam dirinya. Rasa bersalah atas waktu yang terbuang, atas penderitaan Elena, atas tahun-tahun yang tak akan kembali bersama anak-anaknya. Namun, di antara kegelapan itu, secercah cahaya harapan mulai menyinari. Harapan untuk penebusan, harapan untuk memulai kembali. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit. Penuh dengan rintangan dan mungkin penolakan dari Elena. Tetapi ia bertekad untuk menghadapinya. Ia tidak akan lari lagi. Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, Adrian melangkah masuk ke klinik Profesor Haryo. Aroma antiseptik yang tajam menyengat hidungnya. Membawa kembali ingatan 5 tahun lalu. Ruang tunggu yang sunyi. Senyum resepsionis yang dipaksakan. Semua terasa sama. Namun Adrian yang sekarang jauh berbeda. Ia bukan lagi pria yang putus asa dan mudah dibohongi. Profesor Haryo menyambutnya di depan pintu ruangannya. Senyumnya tipis dan tidak mencapai mata. Ada gurat-gurat ketegangan yang jelas di wajah pria parubaya itu. Tuan Adrian, terima kasih sudah datang. Nada suaranya dingin. Tak selama di telepon kemarin. Terima kasih kembali, Profesor. Saya tidak punya banyak waktu. Mari kita langsung ke intinya. Adrian membalas. Suaranya dipenuhi otoritas yang tidak bisa dibantah. Ia mengikuti Haryo masuk ke ruangan yang sama persis seperti yang ia ingat. Meja kerja besar, rak buku penuh jurnal medis, dan sebuah poster anatomi tubuh manusia di dinding. Baiklah, Haryo menghela napas. Gestur yang tidak luput dari pengamatan Adrian. Jetty, Anda ingin melakukan tes ulang dan meninjau rekam medis selama Anda. Tepat sekali. Saya ingin seluruh prosesnya diulang dari awal. Dan saya ingin salinan lengkap semua hasil tes saya dari 5 tahun lalu. Adrian menatap tajam, mencoba membaca raut wajah Haryo. Selama proses pemeriksaan ulang, Adrian mengamati setiap gerakan Haryo. Dokter itu tampak gelisah, sesekali menghindari tatapan Adrian. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil sampel. Dan ia terlalu banyak menghela napas. Kecurigaan Adrian semakin menguat. Membentuk benang-benang kepastian yang mengerikan. Ada yang ditutupi. Setelah serangkaian tes selesai, Adrian duduk di hadapan Haryo lagi. Menunggu hasilnya. Waktu terasa melambat. Setiap detak jam dinding di ruangan itu memekakan telinga. Haryo membolak-balik lembaran kertas, seolah menunda-nunda sesuatu yang tak terhindarkan. Bagaimana, Profesor? Adrian akhirnya memecah keheningan. Suaranya rendah dan penuh tuntutan. Haryo meletakkan kertas-kertas itu. Ia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Tuan Adrian, saya harus jujur pada Anda. Hasil tes terbaru ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Jantung Adrian berdentum keras di dadanya. Apa maksud Anda berbeda? Ia mencoba mempertahankan nada setenang mungkin. Meski di dalam dirinya badai kemarahan mulai bergolak. 5 tahun lalu, Anda didiagnosis astenozoospermia parah. Hampir azoospermia. Tapi hasil hari ini menunjukkan Anda sepenuhnya subur, Tuan Adrian.
Tidak ada masalah sama sekali. Hario tergagap, menundukkan pandangannya. Kata-kata itu meluncur bagai bongkahan es. Dingin dan mematikan, namun juga membebaskan. Adrian merasakan darahnya mendidih, sepenuhnya subur. Profesor, apa artinya ini? Apakah Anda mengatakan saya tidak mandul? Tidak pernah mandul? Hario mengangguk pelan. Ya, Tuan Adrian, itu artinya Anda tidak pernah mandul. Diagnosis 5 tahun lalu. Itu salah. Salah. Bagaimana bisa seorang dokter terkemuka seperti Anda melakukan kesalahan fatal seperti ini? Profesor, Adrian berdiri. Amarahnya meledak. Ia membanting tangannya ke meja, membuat pena-pena di sana berloncatan. Kesalahan ini menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, Elena, anak-anak saya. Profesor Hario mengkerut, tampak takut. Saya minta maaf, Tuan Adrian. Saya tahu ini tidak bisa dimaafkan, tapi saya di bawah tekanan. Tekanan dari siapa? Adrian mendesis. Matanya menyala. Ia sudah menduga ini. Hario ragu, menghela napas panjang, seolah sedang mengambil keputusan besar. Ibu Anda, Tuan Adrian, Nyonya Amelia, beliau datang menemui saya, mengatakan bahwa Anda tidak boleh punya anak dengan Nona Elena. Beliau mengancam akan menghancurkan reputasi dan karir saya jika saya tidak bekerja sama. Dunia Adrian runtuh. Ibunya, wanita yang selalu ia pikir mencintainya, yang selalu membimbingnya, wanita yang ia percayai sepenuhnya. Dialah biang keladi di balik semua ini. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan yang membakar bercampur jadi satu. Dia yang menyuruh Anda memalsukan hasil tes. Adrian bergetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Hario mengangguk, matanya berkaca-kaca. Beliau meminta saya untuk memanipulasi laporan, mengubah beberapa parameter penting, sehingga diagnosisnya mengarah ke infertilitas. Saya tahu itu salah, tapi ancaman beliau sangat nyata. Karir saya, bahkan keluarga saya terancam. Adrian mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia ingin menghajar Hario, namun pria itu hanyalah pion. Musuh sebenarnya dalang di balik semua ini adalah ibunya sendiri, Profesor Hario. Adrian berucap, suaranya serak menahan amarah yang membuncah. Saya ingin salinan asli dari semua laporan tes saya, yang 5 tahun lalu dan yang barusan. Dan saya ingin pernyataan tertulis dari Anda yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hario tak berani membantah. Baik, Tuan Adrian, akan saya siapkan secepatnya. Meninggalkan klinik Hario, Adrian berjalan keluar dengan pikiran yang berkecamuk. Kebenaran yang ia cari kini terungkap. Namun jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ibunya telah merampas segalanya darinya. Hidupnya, Elena, anak-anaknya semua karena ambisi dan kendali ibunya. Perang yang ia bayangkan kini bukan hanya melawan kebohongan, tetapi juga melawan orang yang paling dekat dengannya. Wajah Kian, Darah, dan Bima kembali terbayang. Mereka bukan hanya anak-anak Elena, tapi juga anak-anaknya yang sah, yang seharusnya ia besarkan, ia cintai. Kemarahan pada ibunya kini bercampur dengan rasa sakit yang mendalam dan tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan ibunya lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan apapun menghalangi jalannya untuk merebut kembali keluarganya. Adrian mengeluarkan ponselnya. Ia harus memberitahu Elena. Ia harus menjelaskan semuanya. Terlepas dari betapa sulitnya itu. Terlepas dari betapa ia takut akan penolakan Elena. Ia harus melakukannya. Ia harus menghadapi wanita itu dengan kebenaran telanjang di tangannya. Besok pagi, janji pertemuan jam 9 di kantor Elena terasa seperti garis batas antara kehidupan lamanya yang penuh kebohongan dan kehidupan barunya yang penuh harapan dan penebusan. Ia harus jujur.
sejelas mungkin dan menerima apapun reaksi Elena. Ini adalah satu-satunya jalannya.